Cerita kali ini berjudul Santet Celana Dalam yang ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yuk kita dengarkan ceritanya. Desa M, masih di Kalimantan ya. Di sini warganya ramah-ramah, baik-baik, apalagi pada pendatang baru. Sore itu Bu Ipit dimarahi habis-habisan oleh Bu Silo yang punya toko sembako terbesar di desa tersebut. Saat mau ngutang saja manis sekali mulutmu itu. Giliran ditagih nanti terus jawabnya. Orang itu kalau punya hutang diingat, biar matimu nanti tidak dijepit tanah kuburan, bentak Bu Silo. Sementara Bu Ipit hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Makanya lain kali kalau tidak sanggup bayar jangan ngutang. Kamu kira warungku ini hasil ngemis? Lanjut Bu Silo, yang semakin mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaannya pada Bu Ipit. Apalagi saat orang-orang sudah berkumpul menyaksikan Bu Silo yang tengah memarahi Bu Ipit itu. Aku kasih waktu seminggu lagi. Kalau masih belum bisa membayarnya, maka lihat saja nanti, bentak Bu Silo seraya berjalan meninggalkan halaman rumah tersebut. Bu Silo itu awalnya adalah pendatang baru dari suatu daerah yang lumayan jauh dari desa tersebut. Dia juga merupakan orang yang terpandang dan disegani di desa itu. Bu Silo mempunyai beberapa rumah sewaan dan beberapa toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, dan juga satu toko yang menjual bahan bangunan yang sangat lengkap. Dan hampir sepertiga lapak-lapak di pasar merupakan milik Bu Silo yang dikelola oleh anak-anak buahnya yang satu daerah dengannya. Bu, saya mau ngutang beras sama minyak goreng, ucap seorang anak kecil laki-laki berusia 12 tahunan pada Bu Silo yang tengah duduk sambil menghitung uang hasil berjualan. Bu Silo menghentikan aktivitas menghitung uangnya sejenak, lalu dia menatap ke arah si anak lelaki. Siapa yang menyuruh muncul? Ibumu mana? Tanya Bu Silo dengan nada yang ramah. Sangat jauh berbeda pada saat dia memarahi Bu Ipit. Uma sedang menyadap karet. Katanya nanti kalau sudah mawang kantalan, utangnya langsung dibayar, Bu, jawab Njul. Bu Silo tersenyum ramah, lalu berdiri dan mengambilkan beberapa kilo beras dan minyak goreng, serta beberapa bungkus mie instan. Maaf Bu, tapi kata Uma aku disuruh ngutang minyak sama beras saja, tidak pakai mie, kata Njul menolak. Ini ibu kasih untukmu, tidak masuk hutang Jul, jawab Bu Silo dengan bibir tersenyum. Jul tersenyum menerima bungkusan plastik yang berisi beras, minyak, dan mie instan tersebut, lalu berpamitan pada Bu Silo yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Namun baru beberapa langkah saja Jul meninggalkan warung itu, tiba-tiba Bu Silo ambruk. Mendengar suara saat tubuh Bu Silo menyentuh lantai, Jul langsung bergegas berlari menghampiri tubuh Bu Silo yang sudah tergeletak lemas tak sadarkan diri. Bu, panggil Jul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sementara uang-uang yang tadi dipegang Bu Silo berhamburan dan berserakan di mana-mana. Tolong, teriak Jul berulang kali. Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang warga sekitar. Tapi orang-orang itu tidak langsung menolong Bu Silo, melainkan lebih dulu mengumpulkan uang-uang Bu Silo yang berhamburan di sekitar situ. Kamu apakan Bu Silo, Jul? Tanya salah seorang ibu-ibu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saat saya mau pergi tadi, saya mendengar gedebuk benda jatuh, dan ternyata setelah saya lihat Bu Silo sudah jatuh seperti ini. Isak Jul takut kalau dia dituduh membunuh Bu Silo.
Dan sesaat kemudian Busilo akhirnya siuman dengan sendirinya. Ternyata tadi Busilo hanya pingsan karena kepalanya sangat pusing. Busilo kaget melihat Jul yang menangis terisak-isak di dekatnya. "Ibu tidak kenapa-napa, Jul, jangan menangis," ucap Busilo seraya mengusap-ngusap kepala Jul. Sesaat kemudian Busilo sadar kalau uangnya sudah lenyap. "Uang-uangku mana?" tanya Busilo pada orang-orang yang berada di situ. Orang-orang itu saling berpandangan lalu menunjuk Jul. "Tadi si Jul teriak-teriak minta tolong. Nah, saat saya datang ke sini, ternyata uang ibu berhamburan. Jadi sebelum banyak orang-orang berdatangan, saya langsung mengumpulkan uang ibu. Dan ini uangnya. Saya hanya mengumpulkan yang ada di tanah. Selebihnya bisa ibu tanyakan sendiri pada Jul," ujar orang itu. Busilo menerima uang tersebut yang ternyata sudah sangat banyak berkurang. Namun ia tak ingin menuduh Jul karena ia tahu sifat anak itu yang sangat jujur dan polos. "Assalamualaikum," ucap Busilo di depan pintu rumah Jul. "Waalaikumsalam," jawab seorang ibu yang adalah ibunya Jul. "Maaf ya Bu kalau saya terlambat bayar utang. Rencananya nanti sore saya mau melunasi hutang saya ke rumah Busilo," ucap ibunya Jul. "Ah, kau ini Rus, aku kemari ingin mengantarkan oleh-oleh dari Banjarmasin. Ini untukmu dan Jul. Kalau tidak ada Jul saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Dan masalah hutang itu, aku 100% percaya padamu. Karena masalah hutang, kau itu berbeda dari yang lain, Rus. Sebenarnya yang membuatku kesal itu ialah saat mereka selalu mengatakan tidak punya uang, tapi bisa membeli barang-barang mewah. Namun hutang yang hanya beberapa ribu saja tidak mau membayarnya. Itu yang membuatku sangat kesal, Rus," ujar Busilo. "Oh iya Rus, ini baju-baju ini untukmu semuanya. Dan ini untuk Jul. Nah, yang ini makanan untuk kalian. Aku senang sekali jika kalian mau menerimanya, Rus," kata Busilo seraya membuka tas dan plastik yang berisi banyak makanan dan baju-baju yang bagus. "Apa ini tidak kebanyakan, Bu?" tanya ibunya Jul. "Kalau mau memberi itu jangan tanggung-tanggung. Jadi ambillah ya," jawab Busilo tersenyum. "Terima kasih banyak, Bu," ucap ibunya Jul. "Aduh, kamu itu bisa kerja tidak, ha? Gulanya tumpah-tumpah begini, lihat," bentak Busilo pada salah satu pekerja di rumahnya. Si wanita itu hanya bisa terdiam tanpa berani menjawab bentakan Busilo. "Kalau begini terus kerjamu, kau akan kuberhentikan." Hari itu Busilo akan berangkat untuk membeli barang-barang di tokonya yang sudah mulai habis. "Aduh, celana dalamku yang sering kupakai pergi-pergi jauh itu di mana sih, Han?" tanya Busilo pada perempuan yang pernah dia marahi tempo hari. "Saya tidak tahu, Bu. Bukankah sudah saya cuci dan saya lipat, Bu?" jawab perempuan itu. "Iya, tapi sudah kucari di lemari tidak ada. Terpaksa aku pakai yang ini. Datangnya nanti sudah balan cat papikangan," ujar Busilo, yang artinya biasanya pangkal maha memerah dan terasa sakit. Biasanya terkena gesekan-gesekan pinggiran celana dalam atau keseringan terkena basah. Perempuan itu hanya bisa menunduk mendengar perkataan Busilo. Setelah berkata seperti itu, Busilo langsung pergi untuk bersiap-siap berangkat. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu. Hari itu Busilo masih berkeliling di tengah pasar untuk mencari barang yang akan dia jual. Tapi entah kenapa saat di pasar itu Busilo banyak diam dan sering duduk. Wajahnya juga terlihat pucat dan gelisah. "Saya pulang duluan ya, kamu yang membeli semuanya ya,"
ujar Busilo seraya menyerahkan tasnya yang berisi uang pada orang kepercayaannya, yang sekaligus keluarganya itu. "Loh, memangnya kenapa, Kak?" tanya keluarganya tersebut. "Tidak apa-apa, kepalaku pusing, rasanya aku kurang enak badan," jawab Busilo. "Aku antar ya, Kak," ujar keluarganya itu menawarkan. "Tidak usah, aku pulang ke penginapannya sendiri saja. Lebih baik kamu membeli barang-barang yang sudah kutulis di buku catatan itu saja, Mai," kata Busilo. Keluarganya itu pun mengangguk mengiyakan. Busilo dengan langkah yang aneh pergi meninggalkan pasar lalu menuju ke arah tukang bajai yang tengah menunggu penumpang. "Ke penginapan," ujar Busilo pada si tukang bajai seraya membuka pintu bajai tersebut. "Iya, Bu." Di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan itu, Busilo sudah merasa sangat tidak nyaman pada daerah kewanitaannya. Ada rasa sakit bercampur gatal yang tidak biasa di situ. "Di sini kan, Bu, penginapannya?" tanya si tukang bajai. Iya, ini Pak uangnya," jawab Busilo gelisah, seraya memberikan uang yang lumayan besar kepada si tukang bajai. Bu, sebentar kembaliannya," panggil si tukang bajai. Namun Busilo tak menghiraukan panggilan itu. Dia terus berlari-lari kecil menuju ke dalam penginapan. Singkatnya, saat sudah berada di dalam kamar penginapannya, Busilo langsung ke dalam kamar mandi. "Kak, badanmu panas sekali," kata Maya. Busilo menggigil menahan rasa sakit dan gatal di kemaluannya. Sudah beberapa hari mereka terlewat jadwal untuk pulang, sementara Busilo semakin bertambah parah. Maya yang ikut bersamanya itu pun menjadi bingung antara harus membawa Busilo pulang dengan keadaan yang seperti itu, atau ia yang pulang terlebih dulu untuk mengabarkan pada keluarganya yang lain tentang apa yang terjadi pada Busilo. Ia sangat bingung kala itu. Ia benar-benar tidak tega pada Busilo. Yang menambah kebingungannya ialah saat pemilik penginapan mengusir mereka karena Busilo yang sudah tak bisa bangun dan berjalan ke WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar yang ia lakukan dari atas tempat tidur penginapan. Dan bau busuk yang keluar saat pintu kamar itu dibuka juga sangat mengganggu tamu lain di penginapan tersebut. "Sekali lagi maaf, Bu, silakan Ibu bawa Ibu ini keluar dari penginapan saya. Karena di sini bukan rumah sakit, Bu. Tamu-tamu yang lain terganggu oleh bebauan yang berasal dari kamar Ibu ini," ujar si pemilik penginapan. "Saya minta waktunya, Pak. Saya akan membawa saudara saya ini ke rumah sakit. Saya ingin keluar untuk mencari ambulan," kata Maya meminta pengertian pada si pemilik penginapan itu. Tanpa berkata ataupun mengiyakan, si pemilik penginapan pergi meninggalkan Maya. Dan sepertinya pemilik penginapan itu, Maya pun langsung pergi setelah mengunci pintu kamar penginapan yang di dalamnya ada Busilo. "Pak, saya kan dari desa dan saudara saya tiba-tiba sakit keras dan sekarang berada di penginapan. Nah, pemilik penginapan itu mengusir kami. Jadi saya mau tanya, bagaimana caranya memanggil ambulan ke sini untuk menjemput saudara saya yang sakit itu ke penginapan, lalu membawanya ke rumah sakit. Saya mohon bantuannya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa di sini," ujar Maya terisak. "Baik, saya akan memanggilkan ambulan dan nanti setelah itu saya akan mengarahkan mereka ke penginapan itu. Kamu tunggu saja di penginapan," kata bapak-bapak tukang becak tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih ya Pak,"
Lalu setelah itu si tukang becak tersebut langsung pergi meninggalkan becaknya lalu naik taksi entah kemana. Sementara itu Maya langsung berlari ke arah penginapan. Setelah sampai di depan pintu kamar, dia dikagetkan dengan kemunculan beberapa ulat keba yang seharusnya tidak ada di daerah perkotaan seperti itu. Ulat keba ini adalah ulat yang sangat besar untuk ukuran seekor ulat. Kakinya banyak mirip lipan, namun tidak berbisa. Bagian atas tubuhnya sangat keras, mirip terenggiling. Ulat keba ini kalau disentuh, tubuhnya akan menggiling, jadi bulat. Nah, menurut kepercayaan di sana, ulat ini juga bisa disebut pambanci atau membuat huru-hara rumah tangga musuh. Caranya yaitu melemparkan ulat keba itu ke rumah si target sampai tubuh ulatnya pecah. Dari mana ulat-ulat ini? Batin Maya lalu berjalan keluar lagi untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan mengusir ulat-ulat itu. Dan setelah dia menemukan sebilah ranting kayu di halaman penginapan, dia pun langsung masuk lagi. Namun anehnya ulat-ulat itu sudah tidak ada lagi. Apa mungkin tadi itu hanya hayalanku saja? Saat pintu terbuka, Maya melihat Busilo yang sudah berada di bawah tempat tidur dengan kotoran yang berceceran di sana-sini di dalam ruangan itu. Tanpa ragu, Maya membersihkan kotoran-kotoran Busilo di tubuhnya, lalu melepaskan spray dan perlahan-lahan mengangkat Busilo ke atas tempat tidur. Setelah selesai, dia pun langsung membersihkan lantai dan mencuci spray tersebut hingga bersih dari kotoran Busilo. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Maya langsung berlari dari kamar mandi untuk membukakan pintu. "Syukurlah Bapak sudah datang," ujar Maya setelah mengetahui siapa yang datang bersama orang-orang tersebut. "Boleh kami masuk?" tanya seorang yang lain. Maya mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. "Tolong ya Pak," ucap Maya pada si bapak tukang becak. "Tadi sudah saya katakan sama orangnya, Nak. Mungkin ibu itu akan langsung dibawa ke rumah sakit," jawab si bapak. Singkatnya, Busilo akhirnya dibawa ke rumah sakit, sementara Maya juga ikut bersamanya di ambulan. Sebenarnya setelah diperiksa, ibu ini tidak sakit apa-apa. Tapi anehnya kenapa di kenyataannya seperti ini ya? Kelaminnya membusuk hingga ke dalam. Begitu juga dengan tubuh beliau, seperti lumpuh. "Lalu sebenarnya saudara saya kenapa?" tanya Maya terisak. "Kami akan mencoba melakukan yang terbaik." Sudah beberapa jam Maya menunggu di luar kamar Busilo dirawat. Tiba-tiba dia teringat si bapak tukang becak yang sebelum dia pergi tadi sempat membisikkan sesuatu. "Sakitnya tidak wajar," begitulah kata si bapak tukang becak itu. Tanpa ragu lagi Maya segera berlari keluar, dan kebetulan setelah berjalan sebentar Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. "Pak, ke depan penginapan," ujar Maya. Lalu setelah si bapak tukang bajai mengiyakan, ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada, batinnya. Dan singkatnya, dari kejauhan Maya melihat si bapak tukang becak itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. "Pak, stop Pak." Setelah membayar ongkosnya, Maya pun turun. "Pak, masih ingat dengan saya?" Bapak-bapak itu tersenyum dan mengangguk. "Bagaimana saudaramu?" tanya si bapak. Maya menggeleng pelan. "Kata dokter, saudara saya tidak ada sakit apa-apa. Dokter juga bingung, karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit bahkan terlihat sangat parah."
Sebenarnya saudara saya itu kenapa, Pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang, tapi keadaan saudara saya itu tidak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri, mengabarkan semuanya pada keluarga di sana. Tapi saya tidak tega meninggalkan saudara saya, Pak, kata Maya. Maaf nak, bukannya Bapak nakut-nakutin kamu, tapi saat Bapak ikut masuk ke kamar penginapan itu, Bapak melihat beberapa makhluk menyeramkan. Ada yang duduk di dekat saudaramu, ada juga yang sebagian kepalanya masuk ke dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, Bapak tidak punya keahlian dalam berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya Bapak cuma bilang kalau sakitnya itu tidak wajar, ujar si Bapak. Maya menatap lekat kepada tukang becak itu. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Begini saja, bagaimana kalau anak ini Bapak antar ke tempat Guru Aslan? Biasanya orang-orang di tempat Bapak selalu menemui beliau jika ada yang menderita sakit tidak wajar, jawab si Bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat Maya mengiyakan saran dari si Bapak. Lalu singkatnya mereka berdua pun berangkat ke rumah Guru Aslan dengan mengendarai becaknya si Bapak. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desanya Guru Aslan. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si Bapak tukang becak itu turun, napasnya masih terdengar ngos-ngosan. Assalamualaikum, ucap si Bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk barulah terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam, jawab seseorang seraya membukakan pintu. Guru Aslannya ada, tanya si Bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu, yaitu seorang lelaki tua berusia 70 tahunan lebih, namun masih nampak gagah. Ada, ayo silakan masuk, jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua dipersilakan duduk dan setelah itu lelaki tua tadi langsung berjalan ke arah kamar paling ujung dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian muncullah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 tahunan yang masih mengenakan kopiah dan memegang tasbih. Guru Aslan menatap lekat ke arah samping Maya. Maaf kami datang selarut ini, ucap si Bapak tukang becak. Guru Aslan tersenyum ramah. Tidak apa-apa, kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian kemari. Begini guru, kata si Bapak tukang becak seraya menceritakan semuanya tentang Bu Silo. Guru Aslan terdiam sejenak, lalu ia menarik napas panjang. Kamu pulanglah, kamu sudah ditunggu. Nanti biar saya menyusul ke rumah sakit, ucap Guru Aslan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si Bapak tukang becak saling berpandangan. Baiklah kalau begitu kami pamit pulang dulu guru, ucap si Bapak tukang becak seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Guru Aslan. Hati-hati, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit, ucap Guru Aslan. Maya dan si Bapak tukang becak itu pun langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas becak dan si Bapak mulai mengayuh becaknya. Sejak pertama melihat gelagat Guru Aslan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tidak enak. Dadanya berdegup-degup kencang dan sekujur tubuhnya gemetar. Entah perasaan apa itu. Beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga saat azan subuh sudah berkumandang. Barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat,
Keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada Guru Aslan seorang diri. Tengah berdiri menatap ke pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa sampai duluan? Tanya Maya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Saya lewat jalan memotong, jawab Guru Aslan. Si bapak tukang becak hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia tahu kalau jalan memotong itu ialah yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tidak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu dan pintu terbuka. Bau busuk menyeruak keluar kamar. Astagfirullahaladzim. Guru Aslan bergegas masuk dan duduk bersila. Dia mulai bersikir. Gerakan tangan Guru Aslan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. Pergilah dari tubuh wanita itu, wahai makhluk laknat. Dan seketika tubuh Busilo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan tukang becak itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba Busilo yang semula tak bisa bergerak langsung berdiri, matanya melotot menatap Guru Aslan. Guru Aslan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Matanya lekat menatap Busilo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali Busilo menyerang Guru Aslan dan semuanya bisa dia hindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana bisa Busilo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah Guru Aslan. Dan Guru Aslan yang tak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar menguncur dari kepalanya. Seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara si bapak tukang becak yang ingin membantu Guru Aslan langsung dihalangi oleh Busilo. Brak! Si bapak itu jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang becak, dan sesaat kemudian dia tak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar Busilo, para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Busilo perlahan-lahan mendekati Maya yang meringkuk dan menutup wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Busilo menjambak rambut Maya dengan keras. "Tolong, tolong!" teriak Maya ketakutan. Dia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan Busilo. "Jangan, Kak, sakit!" isak Maya. "Bruk, bruk!" Busilo membenturkan kepala Maya ke dinding sampai Maya tak bisa bergerak lagi. Brak! Guru Aslan berhasil bangun lagi meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati Busilo, Guru Aslan membaca 2 kalimat syahadat dan berserah diri pada Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. "Ah!" teriak Busilo terdengar mengerikan. Kaki Guru Aslan bergetar seolah-olah tak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. "Sudah cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah. Jangan kau siksa dia lagi." Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh Busilo itu tak menjawab apa-apa. Dia malah semakin gencar menyerang Guru Aslan. Guru Aslan terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya. Dia sadar ternyata ada seseorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli itu dari jauh. Dan Guru Aslan pun terkena serangan dari jarak jauh si majikan makhluk itu. Guru Aslan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun itu tentu saja tak mudah. Karena setiap Guru Aslan sudah mulai terfokuskan, makhluk yang berada di tubuh Busilo langsung mengacaukannya.
Si bapak tukang becak yang sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu Guru Aslan yang sudah mulai melemah akibat serangan-serangan fisik dari Bu Silo dan serangan jarak jauh dari musuh. Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap Bu Silo menggunakan selimut itu. Bu Silo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat ikut memasung tubuh Bu Silo sehingga mematikan gerakan dari Bu Silo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju Guru Aslan. Dia terus memejamkan matanya dan terus berdoa, mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. Aku berlindung padamu ya Allah, ucap Guru Aslan di akhir doanya. Lalu dia berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju ke arah Bu Silo. Guru Aslan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Bu Silo. Sesaat kemudian terdengar suara erangan dari Bu Silo. Beberapa saat Bu Silo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat, dan beberapa saat kemudian tubuh Bu Silo melemah dan ambruk. Guru Aslan terduduk, dia menarik napas lega. Alhamdulillah ya Allah. 3 hari kemudian keadaan Bu Silo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh. Sementara Guru Aslan juga sudah membaik. Hari itu Bu Silo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. Maaf, saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi, sebaiknya jangan menyuruh orang lain mengurusnya. Karena kita tidak tahu hati seseorang, apakah dia membenci kepada kita atau yang lain-lain. Dari sini belajarlah untuk lebih berhati-hati, Bu, ucap Guru Aslan. Saat Bu Silo dan Maya bertamu ke rumah Guru Aslan untuk berpamitan. Baik Guru, saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Terima kasih atas semuanya, kata Bu Silo seraya menyerahkan amplop putih. Saat ini tidak diketahui siapa yang membuat Bu Silo sakit, karena Guru Aslan tak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan sejak saat itu juga Bu Silo menjadi ramah dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya, agar kejadian dulu tak terulang lagi. Selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen.